Nih mungkin netizen juga mau tahu nih, kalau ada jemaah hilang atau misalnya naudzubillah pas teman-teman berangkat lepas dari rombongan, itu yang harus dilakukan apa sih Mas? Saudara? Bismillah, sudah punya teman safar yang asik belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, alhamdulillah. Satu. Insya Allah kali ini kita akan dengar kabar-kabar terbaru dari kota suci Mekah dan Madinah bersama Pak Andre. Masya Allah. Tahun ini nggak? Bukan. Bukan Pak Haji Andre, bukan Pak Haji Andre ya. Pak Andre, Yo. berangkat tanggal berapa kemana? Kemarin berangkat tanggal 16 Februari. Februari. Februari tuh masih musim dingin nggak sih? Nah, Masya Allahnya, ini kata orang kantor nih, nggak begitu dingin. Tahu itu dingin. Sampai sana, anginnya Masya Allah. Kayak masih AC, fan speednya tuh kayak 10. Dan dingin banget Masya Allah. Ya ampun. Jemaah ada berapa total? Jamaah kita ada 52. Termasuk anak ya. Oke. Lebih banyak yang tua, yang muda, dewasa, Banyak kan udah beberapa ada yang sepuh, anak-anak tuh ada 5. gitu ya. Anak, ya ada yang 11 tahun, 12 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 2 tahun juga. Tapi overall semuanya aman nyaman semua Bang ya. Alhamdulillah aman, nggak ada yang sempat ada yang hilang. Ya, Seperti biasa seperti biasa. Hilang di Madinah, di Mekah. di Madinah. Nenteknya nggak pakai. Nenteknya nggak pakai, terus nggak bisa dihubungin, Iya. terus pada maghrib baru ketemu dari pada Madinah di Mekah nih. di Madinah. Madinah. Heeh. Ya kalau di Madinah soalnya bentuk kota hampir sama semua sih Bang. Padahal Kan- kotak-kotak gitu ya. Iya, tapi karena itu jadi sama. Roda dan meleng lagi. Mungkin harusnya antum kayaknya udah ngelakuin nih, maksudnya kalau kita masuk pintu nomor berapa tadi kasih tahu kan? Iya. Pokoknya jemaah Trama masuk pintu nomor sini gitu ya biasanya. Udah dikasih tahu, tapi masalahnya mungkin lupaan Iya. pakai name tag-nya. Ya walhasil ya dicari sampai berapa jam baru ketemu di pos polisi itu. Dia ngadu ke polisi tuh berarti. Heeh. Kayak bahasa Tarsan. Iya, gitu dah. Bahasa Tarsal, bahasa bagian-bagian. Bang, kalau emang nih mungkin netizen juga mau tahu nih, kalau ada jemaah hilang atau misalnya naudzubillah pas teman-teman berangkat lepas dari rombongan, itu yang harus dilakukan apa sih Mas? Saudara? Ya wajibnya tuh pakai name tag. Pertama. lepas ya. Kenapa? Karena itu ada foto, ada nomor paspor, dan ada QR. Ada Nah, QR code-nya itu begitu kita scan nyambung ke Kemenak. Jadi data siapa nih sama siapa TL-nya. Oh gitu, jadi polisi pun di sana bisa bantu. Betul, travelnya Betul, siapa, ini. ada nomor TL, ada nomor ustadznya. Iya. Jadi tinggal telepon doang gitu. Iya. Oh itu contohnya tuh. Contohnya Langsung didatang, ini contohnya. Tuh gini. Ini ada foto, ada QR code-nya. Terus ini data-data Iya. hotelnya di mana. Lalu ini warnanya gini Bang? Bukan merah putih. Itu buat TL, hijau. Buat pengurus hijau, kalau yang Jangan jamaah merah putih. merah putih. Harus merah putih ya? Gitu. Iya, nggak bisa diedit, harus begini. Ya ini harga mati gitu maksudnya. Oke Bang. Kemudian Madinah dulu nih, Masya Allah menarik ya. Yang selalu menjadi pertanyaan orang, Raudhah sekarang masih sama nggak sih kayak dulu Bang? Jam masuknya, cara masuknya, masih pakai tasernya atau enggak kira-kira? Masih. Jadi selama pandemi mereka kan pakai taser tuh. Kita daftar dulu. Iya. Nah, qadarullah makin ke sini. Jadi pas kemarin bulan Januari juga itu makin padat. Terus pas Februari kemarin itu ada orang jamaah yang daftarnya telat. Iya. Bayar telat apa segala macam. Visanya cuma diisut 1 orang terus terakhir. Walhasil dia nggak dapat tasreh untuk Raudhahnya. Oke. Dan itu begitu kita mau masuk Raudhah itu kan dijagain sama askar. Iya. Nah itu dihitungin per kepala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 plus yang nemenin mutawifnya 1 TL atau itunya mutawifnya baru boleh masuk. Kalau lebih atau kurang itu nggak boleh. Kalau kurang boleh ya. Ya dia masuk aja. Tapi kalau lebih nggak boleh. Gitu. Ya jadi tasernya tuh isi deh teman-teman ya. Itu bisa pakai aplikasi kan Bang? Nah kalau pakai aplikasi bisa sendiri asal kita udah dapat visanya. Nusuk ya? Nusuk, betul. Tinggal masukin nomor visanya, kita input. Tapi kalau travel itu udah punya grup gitu. Di akomodir oleh TL-nya ya? Betul, ya akomodir sama travelnya. Jadi nanti kita tinggal bawa perintannya, kasih ke sana. Iya. Enak kalau berangkat apa udah ngerti gini nih. Kalau berangkat dari Pulau Pengalaman, mana? Coba cari tiket dulu. Itu ini pakai atau itu dia. Bajunya boleh. Dari mana aja boleh.
Boleh. Oke, kemudian berapa hari Madinah? Kemarin 3 malam. 3 malam. Iya, 3 malam. Hotelnya? Hotelnya ada 2 tuh, ada di Millennium Akik yang bintang 5 sama Artal Munawarah bintang 3. Oke. Gitu. Banyak info beredar katanya makanan di Madinah sekarang katanya ya, jujur Gimana di tuh? hotel. Gimana? Ente ini rasa gimana? Kalau anda lihat sendiri telur putih, iya, terus sayur kacang. Iya. Nah, gitu deh. Itu ya. Jadi emang beda ya, kalau di Indonesia makanan serba, kalau misalkan bintang 3, bintang 4 tuh serba ada. Nah, bintang 3, bintang 4 di sana tuh ya udah harus pertama tepat waktu. Iya. Kita pasti kasih tahu jamaah ada jam makan, misalkan jam berapa? 6 sampai jam 8. Iya. Harus jam 6 makan kalau bisa. Iya. Kalau enggak ya udah telat, Iya. itu kita akan kehabisan. Iya. Dan lauknya tuh ya biasa dengan terbatas banget gitu loh. Tapi kan dulu ada kalanya sebelum pandemi makannya juga lumayan tuh Bang. Karena masa orang Indo kan. Sekarang udah nggak boleh katanya gitu ya. Udah mulai beberapa nih masuk nih, catering mulai lagi. itu udah mulai masuk. Kabar gembira tuh guys. Iya, karena kenapa pas pandemi itu kacau, karena koki-kokinya yang dari Indonesia balik ke Indonesia, nggak boleh masak, dan di sana kokinya tinggal orang Mesir, orang ya mukimin sekitar deh. Iya. Walhasil rasanya nggak enak dan ya Baunya terbatas banget. udah Ya. terbatas. Itu lagi. Benar. Saya rasa rasanya manis. Saya nggak pernah. Saya asem nih. Saya rasa rasanya manis. Harusnya apa? Di tanah langsung. Ya udah, tapi itu teman-teman, maksudnya kalau emang nggak cocok, udah jangan apa mau hujat segala macam ya. Udah jangan aja ya Pak Maru ya. Di Madinah banyak jajanan, insyaallah. Banyak. Ada di YouTube-nya itu juga ada. Ada. Zat, Masya Allah, baik atau ya pajak kebab gitu banyak kok, Insya Allah. Terus ke Madinah, ke Mekah, dari Madinah ke Mekah naik kereta atau bus Bang? Ada yang naik kereta, ada yang naik bus. Jadi tergantung permintaan jamaah. Oh gitu, ada orang tipenya suka naik bus ya. Betul. Ada orang yang naik bus gitu ya? Ada benar. Bus aja deh gitu. Iya. Kata nama kecepatan. Gitu ya, kecepatan. Jadi enaknya naik bus itu kita bisa stop. Benar. Ngelihat gimana sih apa ya kehidupan di Arab Saudi itu nggak cuma di kota aja doang. Benar. Lihat monyet-monyet. Itu pasir, ini kan monyet. Tapi ya bisa. Jadi gini, gue pernah itu sekali sholat di rest area. Itu imamnya aja sholat fardu, kalau nggak salah sholat maghrib. Ya. Nah itu Masya Allah bacaannya imam di rest area itu Masya Allah Enak banget ya. enak banget. Apalagi ya di Masjidil Haram gitu loh. Arab dari kecil bisa bahasa Arab. Iya makanya dibanding rest area kita kan. Iya. Silakan Pak. Silakan. Iya. Udah kafir ngulang mulu lagi. Langsung dinukung. Jadi ada yang naik bus, ada yang naik kereta sampai di Makkah umroh. Benar? Kondisi saat ini Bang, Masjidil Haram padatkah atau ada jam-jam tertentu gimana Bang? Ya Masya Allah ya, makin kesini makin padat. Itu apalagi kita nyampe jam pada maghrib. Pada maghrib, terus kita tunggu Isya dulu, makan malam segala macam beres, jamaah baru kita umroh tuh. Habis jam 9-an, setengah 10. Nah itu rame banget dan memang tetap mau umroh itu di lantai 1 tetap harus pakai tasre atau izin. Gitu harus ngeliatin QR dulu ya. Betul. Jadi kalau kita pakai baju gini nih, nggak boleh masuk. Matofnya kan tempat tawafnya itu. Betul. Itu nggak boleh. Di lantai 1. Jadi kalau kita pakai baju biasa mau tawaf sunnah, itu diarahin ke lantai 2. Iya, yang agak lumayan tuh muternya. Lumayan. Tapi ada naik motornya sekarang kan? Ada. Kemarin kebetulan gua pakai skuternya karena gua bawa anak sama jamaahnya itu ada yang sepuh. Jadi kita pakai skuter itu harganya sekitar 115 real per orang. Itu udah tawaf sama sa'i. Kok kenapa ente nggak pura-pura aja? Kenapa pura-pura? Pura-pura pakai ihram aja gitu, pura-pura biar dapat bawa. Jangan dong. Jangan. Boleh. Masa mau ibadah ngebohong ya? Iya. Tapi tenang, kalau misalkan ikut travel itu udah pasti ada tuh. Ada tasrenya, jadi pasti kalau kita mau masuk udah ada izinnya. Iya. Itu tuh umrahnya kan, itu tawaf sunnahnya. Tawaf sunnah. Orang tawaf sunnah biar gue dapet di bawah, panggil ihram aja. Jangan deh. Kasih yang lain. Iya benar. Benar. Itu kan itu Iya, kita ngezolimin orang lain nanti. sampai peraturan itu dicabut ya, sabar deh, sabar ya. Betul. Oke. Terus kemudian ini jemaah Indonesia ya Bang. Cuma aja rasot bisa nggak? Sekarang udah kebuka.
Jadi bisa. artinya pembatas yang di sekitar Ka'bah Iya, itu udah dibuka. Nah, nyium apa enggaknya ya tergantung ya. Karena kan pasti ya kayak bergulat tuh di sana tuh. Calo aja orang. Mungkin udah ada Ada kan? Dulu ada perut lu banyak. Kecil-kecil orang rame kan berenang gitu dia. Benar. Masya Allah. Tapi ya maksudnya ya kita ikutin deh. Ustadz bilangnya gimana? Maksudnya kan ada sunnahnya mencium apa segala macam, tapi kan ada pilihan yang lain tuh. Betul. Opsi lain. Sangat mudarat juga timang-timang di situ bang ya. Betul, apalagi kita ngikut orang, malah ngezolimin orang, jadi nilai ibadah kita ya kurang, malah gak maksimal nanti. Anda pernah lihat Bang Di bener dengan mata kepala sendiri nih, Masya Allah. Jadi lagi cuma jalan, tiba-tiba ada suara perempuan teriak, wah! Tiba-tiba suara gitu kita lihat lantai tuh darah semua. Darah semua tuh. Kita nggak jadi, kita mundur perlahan ya Allah, ngeri. Gak tahu apa dia jatuh bocor apa gimana. Pokoknya tuh cewek tapi kota nggak ada aja. Tuh darah semua, Masya Allah. Ya, jadi karena untuk kejar hal yang sunnah kita jadi begitu ya. Benar. Narik orang. Ya. Oke, terus cuaca ternyata di Madinah dingin. Tapi kalau di Mekah enggak. Adem-adem. Ya kalau zuhur pasti panas ya. Tapi Mekah ada Madem Bogor. adem-adem Jakarta. Ada Jakarta, ada Jaktim, Jaksel. Beda soalnya. Pokoknya ada deh. Normal ya, alhamdulillah ya. Makin menuju Ramadan makin panas. Makin panas gitu. Katanya bulan Februari ini terakhir itu peralihan dari musim dingin ke ya panasnya Saudi. Iya panasnya Saudi ya. Ramadan pun menjelang haji puncaknya lagi tuh. Iya gitu. Jadi tipsnya Bang Andre buat orang-orang yang mau berangkat umroh untuk dipersiapkan apa aja nih? Melihat peraturan yang baru segala macam, cuaca berubah, kira-kira apa lagi Bang? Persiapan untuk umroh. Apa ya, ya biasanya kita selalu ingetin kalau di manasik tuh pertama mentalnya dulu. Mental. Jadi jangan sampai sana ya pengennya niatnya dilurusin dulu deh. Kalau niatnya udah kemana-mana tuh biasanya ada yang dipersulit, mau makan, mau ibadah segala macam dipersulit. Niat umroh tapi disambil wisata kuliner misalnya, atau misalnya foto-foto di mana gitu, bukan bikin konten Instagram kayak saya. Ya boleh, kalau boleh, tapi jangan mendominasi ya. Iya. Jangan mendominasi malah Karena ya kan niat ini kan bisa digoyang-goyang nih dan enggak menetap satu waktu. Jadi ya itu mentalnya aja harus disiapin. Dan dia harus siap dengan kalau capek-capek dikit ya sabarin. Iya betul. Dan kalau misalkan ya kita safar pasti udah gak nyaman itu. Iya. Dari awal sampai akhir, dan kita sebagai travel nih ya nggak bisa memuaskan semua orang karena ini jasa orang-orang, jadi kayak dari orang yang satu ke orang yang lainnya itu pasti beda. Kayak gua puas banget dengan seperti ini. Yang satu lagi kok begini banget gitu. Jadi biasa ya. Iya. Perspektif beda-beda pasti. Betul. Gitu teman-teman semua, insyaallah untuk persyaratan umroh terupdate silahkan baca di caption. Semuanya ditulis oleh tim Atrama, lengkap sekali di caption ini, lengkap banget sama kontak personnya. Silahkan baca aja di caption. Dan insyaallah untuk teman safar yang asik jangan salah pilih Atrama Tour. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah punya teman safar yang asik belum?